Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh masuk di dalam sekolah metodis kita yang ketiga. Jadi sebelumnya tanggal 14-15 September kita sudah mengadakan School of Methodist pertama dengan pembicara David Wilson dengan tema John Wesley dan Alkitab. Yang kedua yang dibawakan oleh Ketua BPLPJ kita pada tanggal 29 September yang lalu yang berbicara tentang jemaat gereja metodis. Dan hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat sebenarnya ini praktikal di dalam kehidupan kita dan sangat penting di dalam kehidupan yang sudah siap, ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, sudah bergumul, berdoa dan berpuasa Pak DS kita ini untuk mempersiapkan materi ini dengan tema tentang pemuritan dan misi di dalam gerakan metodis. Dan saya yakin percaya bahwa topik ini pasti akan memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, topik ini singkat tapi saya pikir sangat penting di dalam metodis, dan saya memberikan kesempatan nanti kepada Bapak Ibu juga untuk boleh menanggapi, memberikan feedback, pertanyaan, dan Bapak Ibu dapat menggunakan kolom chat untuk memberikan pertanyaan. Tetapi saya akan memberikan nanti kesempatan yang pertama bagi yang ingin bertanya secara langsung, dan ada teman dari BPLPJ Pendeta Yani yang akan mengumpulkan pertanyaan dan kita akan simpulkan pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa kita jawab sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dengan baik. Saya pikir nanti Pak DS Sony akan menyampaikan materi kurang lebih 30-45 menit. Selanjutnya kita akan bisa memberikan feedback dan pertanyaan-pertanyaan. Saya harapkan feedback dan pertanyaan-pertanyaan akan lebih bersifat praktikal gitu ya, sehingga dapat relevan dan berdampak. Nah, baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan sesuatu mungkin dari Bapak Richard Dolay sebagai Ketua BPLPJ, dan nanti kita akan serahkan kepada Pak Bishop untuk boleh membuka dan memberikan doa untuk acara seminar kita. Mungkin Pak Ketua, Pak Richard Dolay, Ketua BPLPJ kita, boleh menyampaikan sesuatu kalau ada yang perlu disampaikan. Apakah ada Pak Ketua, Pak Dolay di sini? Mut dulu, Mut. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Senang melihat wajah-wajah yang ceria dan semangat pagi ini. Kita nggak bertemu di Konta secara fisik bulan Juli yang baru lalu. Kita hanya ketemu di dunia maya melalui Zoom ini. Dan puji Tuhan kita bisa menggunakan teknologi canggih zaman sekarang ini. Jadi saudara-saudara sekalian, saya gembira kita semangat terus belajar tentang apa dan bagaimana Gereja Metodis Indonesia yang kita cintai dan layani saat ini. Kita bersama-sama sebagai pendeta berada dalam rumah ini yang bernama Gereja Metodis Indonesia, dan rumah ini memang adatnya, tata keramanya, tata kelolanya itu kita adopsi dari luar, yang dalam hal ini dari Gereja Metodis di Amerika yang mempunyai memang banyak liku-liku tata krama yang harus kita pahami. Kita pakai istilah-istilah yang kita adopsi, lay leader, lay speaker, bishop, district superintendent, itu semua murni kita import dari Amerika dan kita pakai, tapi kadang-kadang kita nggak memahami. Cell group, class meeting, band, semuanya itu kita adopsi dari gereja partner kita itu. Itulah makanya kita gagas ini School of Methodism ini, karena nggak mungkin kita bisa hidup dalam satu rumah besar yang bernama Gemini kalau nggak tahu kita tata krama di dalamnya. Itu filosofinya ya. Jadi kalau istilah dulu kami di Medan,
bikinlah bikinmu, ku bikin bikinku, itu kacau lah itu namanya. Itu di Medan ada itu di istilah itu ya, di kantor pusat ya Sonia, bikinlah bikinmu, ku bikin bikinku. Bain Messi, hubain ison, itu bahasa Bataknya. Itu gaur lah itu. Itu yang saya terdorong diskusi dengan BPLPJ dan Pak Bishop dan kabinet, lalu kita gagas lain di School of Methodism ini. Ini bagian dari continuing education atau pastor school dalam tradisi gereja Metodis. Biar mamamu. Jadi saya senang ini sudah 160 partisipannya sampai saat ini, luar biasa semangatnya. Jadi Pak Sony ini sudah banyak jam terbangnya dalam bidang pemuritan. Bahkan 2-3 hari yang lalu kami berdiskusi, saya bilang kau ambil program doktor aja dibilang kelas meeting dan pemuritan, nanti saya pembimbingnya dan Sihar Aritonang, dan nanti satu orang dari Amerika. Saya bilang, masa istrimu morus jadi dokter, kau nggak dokter? Udah saya tantang dia. Mudah-mudahan dia termotivasi. Tidak ada yang terlalu tua loh, nggak ada yang terlalu tua. Saudara sudah sedikit. Saya dokter dari Gajah Mada itu, umur saya udah 62 itu. 62 ya. Itu jadi kalian masih 40-an, 30-an, 50-an ini. Itu aja motivasi dari saya pagi hari ini demi masa depan gereja kita ini. Karena kalau nggak kualitas para kita hamba Tuhan, para pendeta ini nggak ada, ya gereja kita ini yang nggak berkualitas gitu. Jadi semua itu tergantung ke kita. Jadi Pak Sony akan coba nanti memperkenalkan kepada kita salah satu kunci perkembangan spektakuler gereja Metodis di Amerika dulu, yaitu kelas meeting atau kita terjemahkan cell group, yang boleh kita buat satu tesis atau hipotesa. Gereja yang tidak menghidupkan kelas meeting atau cell group cepat atau lambat akan jadi mati, hambar, dan tidak berdampak. Tapi lihatlah gereja Pentakosta, gereja karismatik, gereja Metodis di beberapa daerah di Afrika, di Korea, itu sangat menekankan kelas meeting. Mudah-mudahan Pak Sony bisa memotivasi kita dalam hal discipleship dan pemuritan dan penginjilan. Sekian aja dan terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Daulay telah memberikan motivasi kepada kita untuk kita boleh terus belajar sebagai hamba Metodis, sebagai jemaat Metodis, kita boleh mengenal gereja Metodis dengan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai, saya persilakan Pak Bishop kita untuk boleh memberikan sedikit kata-kata, kemudian membuka seminar kita atau song kita pada pagi hari ini dengan doa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Capan Jahobu Bejua-jua. Ya, kita bersyukur kalau kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti song kali ini dengan tema pemuritan dan misi dalam gerakan Metodisme. Saya melihat bahwa ini pesertanya sudah 177 orang ya hari ini. Meskipun dibandingkan dengan waktu pertama, kedua itu sepertinya jauh lebih banyak ya. Di awal-awal itu sampai bisa hampir 300-an. Saya tidak tahu apa sebabnya, sedangkan hari ini yang 178 orang ini sudah termasuk beberapa warga gereja kita ya untuk berpartisipan dalam sekolah Metodis ini. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi saya coba pikir-pikir melihat isi dari WA. Memang pagi seperti ini, apalagi dalam musim sekolah seperti ini, banyak juga orang tua mungkin yang sering kewalahan karena harus mengawasi anak. Dan mungkin juga ada yang alat-alat pendukung, misalnya internet, laptop, dan sebagainya itu, mungkin juga sekarang lagi rebut-rebutan antara orang tua dengan anak. Nah,
Saya pikir ini perlu kita, BPPJ mungkin perlu lagi mengkaji apakah mungkin lebih baik sore, karena ada juga WA ke saya, kalau dilakukan sore hari, mungkin warga kita juga ya bisa lebih banyak mengikuti, ya belajar bersama dengan kita. Jadi memang tentu Indonesia Timur akan sedikit terpengaruh dengan waktu kalau kita lakukan pada malam hari, tapi ini harus kita kaji lagi ya secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya pagi seperti ini orang tua pasti juga sedikit terganggu, tapi kita harapkan sebenarnya lebih banyak orang bisa belajar dengan SOM ini, karena apa yang disampaikan di dalam SOM ini ya adalah menjadi satu kebutuhan mendasar kita saat ini di tengah-tengah gereja kita. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan. Ya, selamat kita belajar hari ini, dan kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan memelihara kami dengan kesehatan, dengan perlindungan setiap waktu di mana kami ada melayani, di mana kami ada beraktivitas. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bertemu, mau belajar bersama, oleh karena satu kerinduan kami bagaimana pelayanan kami semakin baik, dan Gereja Metodis Indonesia semakin berkenan kepada Tuhan, karena melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh bertemu meskipun secara virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, dan juga membuka hati pikiran kami, untuk bisa mencerna, memahami apa yang kami terima hari ini. Berkati Pak Desoni Cornelius yang akan menjadi pembicara bagi kami, karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan urapan, sehingga apa yang disampaikan betul-betul itu memberikan kami, memotivasi kami untuk lebih sungguh melayani di Kau. Kami doakan Kau berkati juga untuk segala fasilitas untuk mendukung daripada acara ini, sehingga semua berlangsung dengan baik. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan dan acara ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, terima kasih Pak Bishop untuk sambutan dan doanya. Sekali lagi sebelum kita mulai, saya mengingatkan untuk semua peserta agar dapat di-mute, agar seluruh pembicaraan kita ini dapat kita ikuti dengan baik. Dan seluruh materi dari seminar ini, baik dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk makalah, nanti akan kita sharingkan, kita bagikan setelah seminar selesai oleh Pendeta Eben, nanti akan men-sharingkan seluruh materinya. Dan untuk perkenalan kita kepada pembicara kita, untuk Desoni, saya pikir tidak perlu diperkenalkan, karena sudah terkenal gitu ya, sudah terkenal. Kalau diperkenalkan nanti biodatanya akan lebih panjang dari materi ceramahnya, seperti itu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui, beliau adalah DS kami. Itu aja yang perlu diketahui, DS Distrik 1. Terima kasih, silakan Pak DS untuk menyampaikan materinya. Tuhan memberkati pelayanannya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Daulay sebagai Ketua BPLPJ mengajak saya ini ya, bisa juga berbagi, meskipun dari semua pembicara, dari yang pertama Luther, Pak Luther, sampai kepada Pak Daulay, semuanya adalah pakar metodis di bidang metodisme. Artinya kalau saya ini tidak ada kepakaran di dalam metodisme gitu ya, jadi saya pikir wow, tapi punya kesempatan untuk berbagi tentang small group atau ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saya waktu kenal Kristus di tahun 83, sedikit konteks kan, John Wesley juga punya konteks. 83 ya nggak banyak saya ketahui, tapi saya begitu sembuh keluar dari rumah sakit langsung diajak oleh teman yang menginjili saya itu langsung menginjil ke rumah sakit, menginjil di angkot, menginjil di jalan, beritakan Injil. Dia beritakan, saya belajar aja ikut dengan dia. Kemudian saya ikut satu small group yang Pak Daulay pasti tahu karena ini jemaatnya Bapak Pendeta Daulay juga, di rumah Ibu Loce.
Jadi begitu saya kenal Tuhan 83, dua hal yang langsung dilakukan secara rutin, menginjil dan ikut kelompok kecil. Jadi langsung aja itu terjadi demikian dan seterusnya. Jadi sampai hari ini, waktu kuliah saya di Singapura juga, situ ada kelompok kecil juga ikut. Jadi belum pernah putus di dalam small group. Itulah yang sangat menolong, menjaga, mengkawal pertumbuhan relasi dengan Tuhan dan juga hal-hal yang lain. Nah, jadi sekarang saya berkesempatan untuk membagikan tentang John Wesley di tahun 2004. Mungkin bisa kelihatan kalau saya tunjuk bukunya. Saya ketemu dengan bapak ini, David Lewis Watson. Dia menulis buku The Early Methodist Class Meeting. Jadi itu dalam rangka acara Aldersgate, di perayaan Aldersgate di Singapura. Saya masih kuliah, jadi ketemu dan berbicara bapak itu, dan bapak itu memang membawa buku ini, jadi saya membelinya. Jadi ini buku ini juga menolong sekali. Mungkin nanti kita bisa mempertimbangkan untuk menerjemahkannya. Memang ini lebih kepada penelitian gitu ya, penelitian. Jadi ini kira-kira menolong saya, dan beberapa bacaan yang lain tentunya ya, itu menolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi caranya benar Pak Sadikin. Saya bacakan aja ya makalah saya Pak ya, sambil PowerPoint. Silakan Pak, nanti Pak PPT-nya akan berjalan, Bapak silakan menyampaikan. Oke, saya bacakan makalah. Jadi makalah saya pun tidak banyak, 5 lembar saja, tapi ada bahan yang bisa kita diskusikan mungkin sekitar 10-an, plus nanti pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin bisa menolong. Jadi kalau ada yang kurang sana sini, kita bersyukur banyak pakar metodis dan pakar kelompok kecil juga di kelompok ini, di grup ini. Ada Pak Pendeta Richard Dowley, ada juga Pak Pendeta Sumardi tadi saya lihat namanya. Kemudian yang pernah sharing kelompok kecil juga di pertemuan hamba Tuhan kita di sini, Pendeta Iwan Karu-Karu. Jadi banyak di sini yang fasih bisa turut membantu ya. Nah, saya mulai saja pemuritan dan misi dalam gerakan metodis. Gerakan metodis yang dipelopori oleh Wesley bersaudara adalah gerakan penginjilan. Jadi penekanannya itu adalah gerakan penginjilan. Gerakan penginjilan melalui khotbah-khotbah yang hidup, yang mengundang pendengar untuk respons kepada anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberikan pada semua orang, dan anugerah Allah yang ada dalam setiap orang yang dikenal sebagai anugerah pendahuluan. Jadi keyakinan John Wesley akan anugerah ini penting untuk kegerakan metodis secara utuh keseluruhan. Wesley bersaudara datang dari keluarga yang memiliki disiplin rohani. Setiap minggu, ibunya Susana Wesley mengajarkan anak-anak secara bergantian firman Tuhan. Jadi John Wesley mendapatkan pengalaman spiritual formation-nya waktu dia mungkin sekitar umur 12 tahun. Nanti mungkin Pak Dol bisa koreksi kalau mengenai usianya itu. Pengalaman 12 tahun sudah diekspos gitu ya, lebih detail. Seminggu sekali ketemu dengan mamanya, diajarkan firman Tuhan. Nah, Samuel Wesley disebut di salah satu artikel saya baca sebagai seorang pendeta yang brilian, akademis, rajin, disiplin. Jadi John Wesley melihat papanya yang begitu komit kepada firman Tuhan dan menjadikan Alkitab menjadi nomor 1 gitu di atas tradisi, akal budi dan pengalaman menurut penulis tersebut. Nah, dan kita akhirnya mendapatkan John Wesley berkata, banyak buku yang dia baca, banyak buku yang dia tulis, artikel yang dia tulis, tapi dia berkata, I'm a man of one book. Saya manusia satu buku. Jadi dia dapatkan dari papanya yang sangat committed kepada Alkitab, dan dari mamanya yang mendidik dia tentang Alkitab. John Wesley berkhotbah di tempat terbuka pada tahun 1739. Itu yang saya dapat dari buku kelas meeting tersebut. Setelah pengalaman Aldersgate Street pada 24 Mei 1738. Jadi pengalaman rohani itu menjadi drive juga kegerakan di dalam pribadinya. Dan memang awal mulanya dia enggan, dia sungkan. Tapi George Whitefield, dia menggantikan George Whitefield untuk berkhotbah.
dan George Whitefield mendorongnya untuk berkhotbah. Namun John Wesley melihat bahwa khotbah di tempat terbuka di luar gedung gereja membuahkan hasil pertobatan dari pendengarnya. Jadi rupanya banyak terjadi kehausan, sehingga kehausan rohani dan orang datang berjubel untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan John Wesley mendatangi tempat-tempat ya di daerah buruh dan sebagainya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dia selalu berteriak, salvation for all, salvation is in all. Jadi salvation itu keselamatan untuk semua orang, dan keselamatan ada di dalam setiap orang. Itu penekanannya. Nah, John Wesley dan George Whitefield. George Whitefield ini adalah seorang pengkhotbah yang piawai dalam berkhotbah. Dianggap lebih piawai dari Wesley dalam penyampaiannya, artikulasi dan sebagainya. Dan selalu dihadiri banyak orang dan mendapat respon yang sangat baik dari pendengarnya. Namun, perbedaannya ada, kesinambungan dari hasil petobat yang mendengarkan Whitefield sangat berbeda dengan John Wesley. Mengapa? Petobat yang mendengarkan John Wesley berlanjut dalam satu kegerakan seperti bola salju. Makin hari makin banyak, sehingga banyak gedung-gedung yang akhirnya disewa dan menjadi tempat pertemuan society. Petobat yang mendengarkan John Wesley berlanjut dalam satu kegerakan. Nah, bahkan di Amerika menjadi sebuah gereja. Di Inggris sendiri sampai dengan kematiannya, John Wesley tetaplah sebagai seorang pendeta Anglikan. Nah, di dalam sesi School of Methodist ini kita mau menelaah bagaimana gerakan Metodisme di Inggris sering juga disebut sebagai satu kegerakan yang mencegah terjadinya atau yang mencegah terjadinya revolusi sebagaimana yang terjadi di Prancis, di mana memberikan dampak kepada moralitas pengikutnya, yang memberikan kontribusi sosial yang positif terhadap kehidupan masyarakat. Artinya kegerakan Metodis mentransformasi society, mentransformasi masyarakat. Ada kisah yang saya kutip dari pesan John Wesley masa kini, yang mengatakan seseorang pernah bertanya pada penduduk desa tentang semangat dan moralitas masyarakat di desa itu. Orang tua tersebut berkata, seorang pria yang bernama John Wesley pernah melalui desa ini. Jadi daerah yang dilintasi, dikunjungi, dan mengalami pelayanan, mengalami transformasi moral, berdampak impactnya kepada sosial. Bagaimanakah John Wesley memimpin kegerakan kebangunan rohani ini di Inggris yang sampai membesar ke berbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia? Nah, ini adalah bahan ketika saya masih di PI Pembinaan tahun 2013 sampai 2015 di kantor wilayah 2 di Jakarta. Saya siapkan bahan, jadi saya ada bahan gereja yang sehat bertumbuh melalui small group, itu bahannya. Namun ini saya bikin bahan baru lagi, tapi ini saya ambil sebagai kutipan dari PowerPoint saya. Dia katakan di sini, no circuit or parish atau jemaah ya ever did or ever will flourish unless they are small groups in the large society. Terjemahannya, tidak ada gereja yang pernah tumbuh sehat atau akan dapat tumbuh dengan sehat kecuali ada small group di gereja tersebut. Jadi ini adalah conviction dari John Wesley, keyakinan yang kokoh. Tindak lanjut pemuritan. Nah, saya sudah masuk kepada merupakan kunci pertumbuhan dan kesinambungan dari kegerakan kebangunan rohani Metodis mula-mula. KKR tapi dilanjutkan dengan pemuritan. Karena John Wesley mengatakan tidak mungkin akan ada gereja yang tumbuh sehat kalau tidak ada small group di dalamnya. Jadi dia sudah melihat small group itu adalah bagian integral yang wajib ada di dalam satu gereja. Nah, ada juga artikel yang saya baca, dikatakan tentunya John Wesley dipengaruhi oleh pemikiran keyakinan teologis, ya, tanpa sadar. Ini konteksnya Wesley sendiri yang membuat dia sangat menjadi motor penggerak, ya. Nah, saya kutip dulu landasan teologis yang pengaruhi pemuritan John Wesley ada 3.
anugerah bagi semua orang dan berada dalam setiap orang. Jadi doktrin anugerah, ya, doktrin anugerah. Yang ayat-ayat yang berpengaruh gitu, itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dari 1 Timotius 2, 3-4. Jadi dia percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang melalui anugerahnya untuk respons pada anugerah yang telah diberikan, untuk dapat mengalami pembenaran, kemudian masuk pada pengudusan. Demikian juga di 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya, seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya dia sabar terhadap kamu, karena dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan. Jadi John Wesley pada awal kegerakannya saja sudah menolak ajaran Calvin yang mengatakan bahwa Allah sudah memilih siapa yang akan diselamatkan dan ada yang tidak terpilih, yang sudah hampir setiap pembicara membicarakan ini, ya, bicara tentang teologi John Wesley selalu. Jadi ini merupakan sesuatu counteract-nya dari John Wesley pada John Calvin tentang teologi tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saints. Itu tulip, istilah tulip, bahwa keselamatan itu adalah hak kedaulatan Allah, Allah yang memilih dan ada yang tidak terpilih. Keyakinan akan doktrin anugerah ini membuatnya memberi pengharapan dan memberikan manusia yang sudah diberikan anugerah pendahuluan tersebut untuk respon kepada pemberitaan firman Tuhan. Manusia yang dikaruniakan anugerah dari Allah mempunyai kehendak bebas. Jadi penekanannya juga, manusia itu punya kehendak bebas, free will. Untuk mencintai itu harus ada free will, ya, untuk memilih, termasuk memilih untuk terus bertumbuh, yang kemudian dia organisir melalui kelompok kecil. Jadi free will itu membuat orang juga, saya mau bertumbuh, makanya dimasukkan ke dalam kelas meeting, kemudian ke dalam band, ya, di dalam Wesleyan. Nah, Wesley sebelum pengalaman Aldersgate-nya juga ada membaca beberapa artikel yang ditulis oleh orang lain tentang kekudusan. Jadi dia ini sudah terpaut konsepnya tentang kekudusan karena dia berjuang bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi kekudusan itu menjadi satu title bagi dia, ya, begitu penting, mendominasi. Jadi John Wesley adalah orang yang mendevosikan hati pikirannya kepada kekudusan. Jadi doktrin kesempurnaan Kristen ini pengaruh dari pengalaman rohani di rumah, pergumulan pribadi, dan membaca artikel-artikel tentang kekudusan itu yang menjadi drive bagi dia, ya, untuk baik itu kelas meeting maupun bands. Pengalaman rohani di Aldersgate membuat dia meyakini bahwa percaya pada Yesus adalah untuk hidup kudus. Saya pertama sekali mendengar istilah ini waktu saya di Korea. Ada pembicara yang berkata gini, bagi John Wesley, percaya Yesus itu adalah untuk kudus, ya, surga, ya, maksudnya bukan hanya saya percaya Yesus supaya saya masuk surga, tapi untuk hidup kudus. Dan itu yang buat saya tersentak, dan akhirnya memang membeli tulisan-tulisan yang ada di situ, tapi saya nggak dapat, saya hanya dapat fotokopinya, ya, Devotional Life in the Wesleyan Tradition, ini dari bapak yang di Korea itu. Nah, jadi kesempurnaan Kristen merupakan drive teologi dia. Pengudusan adalah karunia Allah dan orang percaya harus mengerjakan keselamatan tersebut. Kekudusan tersebut adalah kekudusan sosial. Jadi seperti terjadi transformasi dalam masyarakat. Jadi bagi John Wesley, kekudusan yang kita alami dari Allah berdampak kepada sosial, scriptural holiness and social holiness. Kekudusan sosial dilakukan di dalam kelompok kecil. Nah, bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam kekudusan? Itu terjadi kelompok kecil ketika kita saling menjaga jiwa dan kerohanian satu dengan yang lainnya. Jadi bagi John Wesley, goal dari kelompok kecil itu adalah untuk kudus, untuk menjaga. Jadi ada dua landasan teologis yang sudah kita baca menjadi drive untuk satu kegerakan metodisme, ya. Nah, kemudian yang ketiga, John Wesley ini kan hamba Tuhan yang melayani di Anglikan, dan
memang dipengaruhi oleh pengalaman rohaninya dengan Moravia dan mamanya. Jadi dia membuat ada seperti saling pengakuan dosa, kemudian juga belajar kelompok kecil dari kelompok orang Moravia. Dalam kelompok kecil ada pertanggungjawaban rohani satu dengan lainnya. Hal ini juga mendukung untuk hidup kudus. Kelompok kecil ini menjadi seperti gereja di dalam gereja. Ada praktek pengakuan dosa satu dengan lainnya, ya. Nah, baru kita masuk kepada kegerakannya. Jadi faktor latar belakang, pendahuluan tadi, faktor teologis, dan sekarang bagaimana John Wesley menginjinir satu kegerakan yang berkembang menjadi bola salju. Pemuritan dalam kebangunan rohani Metodis. Oke, bisa. Oke. Penginjilan dilakukan melalui khotbah-khotbah mengundang orang pada pertobatan, iman, dan kekudusan hidup. Ini penting. Jadi kembali lagi, khotbah John Wesley itu adalah khotbah kebangunan rohani. Khotbah itu adalah penginjilan. Khotbah itu adalah undangan untuk kepada pertobatan, iman, dan kekudusan hidup. Banyak orang yang datang pada John Wesley untuk membicarakan hal kerohanian mereka setelah mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Jadi ada konteksnya. Orang datang, ngobrol, tanya sama dia, dan ini menjadi embrio juga, cikal bakal, salah satu untuk adanya kelompok kecil. John Wesley berkata dan berkeyakinan bahwa gereja mengubah dunia bukan melalui pertobatan, tetapi melalui pemuritan. Ini kutipan John Wesley langsung yang saya dapat, dan saya pernah punya kesempatan sekali waktu di Washington, di Wesley Theological Seminary, bertanya kepada dosen saya, apa yang betul-betul orisinal dari John Wesley? Karena katanya John Wesley ini kan pinter mengambil dan mengolah, sehingga dia bilang yang original itu bagaimana dia mengorganisir kelas meeting itu. Nah, itu original. Jadi bagi Wesley, mengubah dunia adalah melalui pemuritan. Iblis mengharapkan orang percaya sudah bertobat untuk setengah bangun dan kemudian tertidur lagi. Percaya Yesus tapi tidak follow up, bagi John Wesley sama seperti melahirkan bayi untuk dimakan iblis, itu katanya. Jadi ngeri sekali penekanan John Wesley kalau tidak ada follow up. Jadi follow up itu penting, dan follow up itu adalah ya, perlu di dalam klayati, di kelas meeting, di band. Jadi semua itu bersifat ya di dalamnya. Sosial dan pelayanan kepada tubuh Kristus dan dunia. Kembali lagi, bagi John Wesley, kudus dan terlibat pelayanan, kudus dan melayani. Jadi goalnya jelas banget untuk society, untuk kelas meeting, untuk band. Ya, kalau band lebih menjadi visioner, misioner, dan bermisi keluar gitu ya. Oleh karena itu, setiap orang yang bertobat dan bergabung ke dalam society dengan kemauan untuk luput dari murka Allah dan untuk dosa-dosa yang diampuni, harus masuk di dalam pemuritan yang bertujuan untuk hidup kudus dan melayani. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah jemaat diri kita punya keyakinan bahwa pemahaman demikian? Apakah jemaat kita juga memiliki pemahaman demikian bahwa ke gereja itu untuk hidup kudus dan untuk melayani? Ya, karena kita tahu Pak Richard Daule juga sudah tahu, dan pembicara-pembicara lain mengatakan bahwa gerakan Metodis mayoritas yang terlibat itu adalah warga jemaat di dalam kegerakan tersebut. Saya masuk pada poin berikutnya. Pemuritan dalam persekutuan. Saya bikin ini society sebagai istilah persekutuan, nanti boleh dikoreksi, diperbaiki, dimodifikasi, silakan. Karena pengaruh dari saya membaca, saat itu udah ada gereja Anglikan. Dan kebaktiannya John Wesley ini bukan kebaktian yang hari Minggu ya, kebaktiannya hari Kamis. Dia suruh mereka dulu ke gereja, baru nanti join. Jadi dia nggak ganggu gereja sebenarnya, nggak mau ganggu gereja dia. Jadi ke gereja Anglikan dan baru join society hari Kamis. Syarat untuk bergabung di dalam persekutuan Metodis ini adalah keinginan untuk luput dari murka Allah dan untuk dosa-dosanya diampuni. Tujuan dari persekutuan ini adalah penundukan diri pada ajaran firman Tuhan dan hidup kudus.
Di dalam persekutuan ini mereka berdoa bersama dan memperhatikan satu dengan lainnya di dalam kasih dan mendorong satu dengan lainnya untuk mengerjakan keselamatan. Jadi di society sudah diinstil, ditanamkan bahwa I'm my brother's keeper. Saya adalah penjaga saudara saya. Bukan untuk pribadi saya, saya menjadi penjaga saudara saya. Itu penekanan di dalam metodisme, ya, di dalam gerakan John Wesley dalam society. Pemuritan ini diikuti oleh pria dan wanita dari berbagai latar belakang. Kalau society jumlahnya bisa besar. Persekutuan pemuritan ini berisi nyanyian bersama, bacaan firman Tuhan, pengajaran firman, dan lain-lain. Ada exhortation, ada ceramah, ada pengisian. Mirip dengan ibadah raya, hanya tidak dilakukan pada hari Minggu, oleh karena John Wesley tetap mendorong mereka untuk beribadah di gereja Anglikan pada hari Minggu, dan pertemuan persekutuan pemuritan dilakukan pada hari Kamis. Pemuritan dalam kelas meeting, baru dari society masuk kelas meeting. Untuk bisa ikut persekutuan pemuritan, yaitu society atau mungkin dalam konteks kita hari ini ibadah raya, harus mengikuti pemuritan di kelas meeting. Jadi kalau ikut pemuritan di kelas meeting dikasih tiket. Jadi memang kebetulan saya lihat di buku yang saya baca ini ada tiketnya nih. Nah ini nggak tahu nih kalau bisa lihat gambarnya. Nah, Pak Sadikin? Nampak, Halo, nampak. Kecil, Pak. Nampak. Kecil ya? Pas lah Pak, pas. Ya, Oke, kelihatan. Nah, ini tiket-tiket yang diberikan di kelas meeting supaya bisa ikut society. Jadi sangat intensional sekali. Bukan asal-asalan. Jadi berani mengambil decision ini seperti gitu ya. Jadi wajib hanya ketika mereka ikut kelas meeting baru bisa ikut ibadah raya. Jadi ibadah raya saya pikir suasananya sangat hidup tuh ya. Terintegrasi tuh, dia nyambung, nggak terputus, tidak terpilah-pilah. Tidak ada sekat gitu, maksudnya sekat yang memutuskan gitu ya. Ada continuation, kelanjutan. Bila persekutuan pemuritan society untuk pembekalan pengetahuan dan pendalaman rohani, maka di dalam kelas meeting ini untuk kepada perubahan perilaku, behavioral change. Apa yang sudah kita dengarkan di khotbah, apa yang sudah kita dengarkan di ceramah, apa yang sudah kita dengarkan di exhortation, dorongan-dorongan itu, bagaimana itu berdampak kepada perilaku. Jadi ada keputusan-keputusan yang dibuat di dalam kelas meeting sehubungan dengan apa yang didengarkan di society, ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang diatur, boleh baca di buku Pesan John Wesley Masa Kini yang sudah diterjemahkan oleh Pendeta Alberto, gitu ya. Ini bukan pertemuan yang akademis, tetapi menjadi tempat untuk memelihara khotbah yang sudah didengarkan. Jadi khotbah berlanjut dalam kehidupan, dan untuk menjadi tindak lanjut dari khotbah yang sudah didengarkan ke dalam bentuk perilaku yang diubahkan. Kenapa? Karena ditekankan kembali, kita percaya untuk hidup kudus, kita percaya untuk melayani. Oleh karena itu kita harus memperhatikan satu dengan yang lain dan minta pertanggungjawaban. Jadi ada di sana istilahnya accountability. Pemuritan di kelas meeting ini diikuti oleh rata-rata 12 orang. Kadang bisa lebih, kadang 10 juga ya. Yang bersikap dirinya mereka itu jujur dan terbuka, bersedia membagikan status kerohanian masing-masing dan mengalami penggembalaan. Jadi kalau waktu penggembalaan juga di kelas meeting ini mereka saling mengaku dosa, saling menguatkan, saling memperhatikan jiwa satu dan lain. Bapak Ibu yang setelah saya baca, ya ini punya kesempatan gitu ya. Jadi accountability itu sentral di dalam society, sentral di dalam kelas meeting. Tujuannya adalah untuk hidup kudus dan untuk melayani tubuh Kristus dengan menjaga satu dengan yang lain. Anggota kelas meeting ini terdiri dari laki-laki, perempuan, dan adanya seorang pemimpin di dalamnya. Nah, yang patut kita ketahui, pemimpin kelompok ini bukan seorang hamba Tuhan, ya, mayoritas.
atau semuanya, nanti Pak Daule yang bisa isi itu. Dan secara umum bukan seorang yang berlatar belakang teologi. John Wesley bilang gak usah yang gitu, bukan untuk itu katanya. Dia lebih kepada fasilitator gitu, tapi memperhatikan kelompok. Gerakan Metodis dan gerakan pemuritan merupakan gerakan warga jemaat. Ini saya kutip juga. Gerakan pemuritan ini bertumbuh sehat dan berkembang karena adanya rasa tanggung jawab setiap anggota terhadap anggota yang lainnya, bahkan terhadap anggota secara keseluruhan. Jadi itu ditimpahkan kepada kelompok ya. Jadi bukan satu kaum rohaniawan memperhatikan kerohanian semua gitu, enggak. Tapi kaum rohaniawan ini menjadi pemimpin yang melatih dan tim warga jemaat yang perhatikan satu dengan lain. Dari salah satu sumber yang saya baca, pada tahun 1740 dalam society di London ada 426 anggota dibagi ke dalam 65 kelas meeting. 18 bulan kemudian society yang sama mempunyai 2.200 anggota dan semuanya berada di dalam kelas. Jadi John Wesley menekankan semua anggotanya harus berada dalam kelas meeting. Ya. Pemuritan dalam bench. Lanjut lagi. Bench adalah pertemuan yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Jadi saya dulu ketemu dengan David Watson, dia cerita tentang hal ini. Yang status gendernya sama, yang usianya satu dengan lain berdekatan. Kelompok pemuritan ini bertujuan pada arah perubahan hidup, perubahan hati, dan posisi yang memiliki komitmen yang jelas. Mereka ingin bertumbuh di dalam kasih, kekudusan, dan motivasi yang murni. Pada pertemuan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk setiap orang menjawab dengan keterbukaan dan kejujuran. Di paper ini hanya akan dimasukkan tercantum di halaman 66 dari pesan John Wesley masa kini. Ada 5 pertanyaan yang dapat ditanyakan dalam setiap pertemuan. Di samping ada pembahasan yang lain tentunya ya. Dosa-dosa apakah yang kamu lakukan semenjak pertemuan kita yang terakhir? Pencobaan-pencobaan yang telah engkau alami, pencobaan apa saja? Bagaimana engkau terbebas darinya? Apakah yang telah engkau pikirkan, katakan atau lakukan di mana? Di mana engkau ragu apakah hal tersebut bukan dosa atau tidak? Adakah hal-hal yang kamu inginkan namun ingin engkau sembunyikan? Waktu saya di Singapura, pendeta-pendeta Metodis Singapura punya kelompok bench. Dan saya pernah ikut satu kelompok di Singapura tahun 2003 sampai 2005. Saya juga ikut kelompok kecil yang isinya semua warga jemaat, tapi yang dewasa kerohaniannya, dan mereka yang memimpin. Saya hanya ikut saja. Jadi kami ketemu sebagai kelas meeting dulu, karena istri suami ikut di situ, anak-anak ikut. Habis itu kami dipisah kedua kelompok. Istri-istri saja, suami-suami saja, ya, dan saya sendiri di situ single saat itu. Nah, di situ diskusinya sangat dalam tentang kehidupan. Jadi bersifat confidential, rahasia. Ya. Nah, bench inilah menjadi pelatihan bagi pemimpin masa depan. Kelompok bench ini yang dapat membuka lahan-lahan pelayanan baru. Nah, ini kaitannya dengan misi. Jadi dari KKR masuk ke society, masuk ke class meeting, masuk ke band, kemudian berdampak kepada misi Metodis yang bisa dibuka di sana sini. Karena pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang terlatih, visioner, dan berjiwa misioner. Ketika buka lahan, mereka sudah punya filosofi pelayanan dari Metodisme, dari khotbah KKR masuk kepada society, dilanjutkan ke class meeting, dilanjutkan ke band, dan akhirnya untuk bermisi. Itulah menjadi kunci kegerakan Metodisme. Mereka menjadi gembala di tempat-tempat baru. Kemarin bicara dengan Pak Richard Daule, dia katakan Francis Asbury kalau nggak salah hanya tamat kelas 6 SD. Ya. Ya. Ah, ya, oke, betul. Jadi bagaimana orang-orang seperti gini jadi leader, ya, digembleng itu di dalam satu kelompok. Jadi ada juga tim leadership. Jadi ada khotbah KKR penginjilan, ada society, ada class meeting, ada bench, tapi ada tim leadership juga. Jadi untuk mengkontrol, itulah yang di Christmas conference itu, what to teach, how to teach, what to do, mungkin ada 3 kemarin itu. Jadi gerakan Metodis adalah gerakan misi. Murid-murid yang dewasa dan terlatih membuka tempat-tempat pelayanan yang baru. Semua yang bergabung di dalam society adalah murid.
dan hanya murid yang boleh ikut hadir di society. Jadi semua yang ikut kebaktian di ibadah raya adalah murid yang sudah dimuridkan, punya hati murid. Nah, metodis adalah gerakan penutup ini. Metodis adalah gerakan pengabaran Injil melalui khotbah-khotbah kebangunan rohani yang melahirkan petobat-petobat baru yang kemudian bergabung ke dalam society untuk luput dari murka Allah dan untuk mengalami pengampunan dosa. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah ini berikutnya dimuridkan di dalam kelas meeting untuk hidup kudus dan melayani. Jadi kelas meeting itu tujuannya sangat jelas, kudus dan melayani. Nah, ini pertanyaan, apakah kita memberitahukan goal-goal yang demikian di dalam kelas meeting kita, ya, di dalam kebaktian society kita, ya? Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah ini berikutnya dimuridkan dalam kelas meeting untuk hidup kudus dan melayani. Tujuan dari kelas meeting ini adalah untuk bertumbuh dalam kekudusan dan mempraktekkan kasih serta memelihara jiwa sesama dengan cara accountability satu dan lain. Jadi sangat jelas untuk hidup kudus, untuk mempraktekkan kasih, memelihara jiwa sesama, dan juga memberikan pertanggungjawaban satu dengan yang lain dalam kelompok kecil tersebut. Pemuritan berlanjut di dalam kelompok bands yang berjumlah 6 orang. Kelompok inilah yang melahirkan pemimpin visi dari gerakan metodis, bahwa ini distingsi dari metodisme juga, Wesleyan, bahwa anugerah itu diberikan pada semua orang dan ada dalam setiap orang, sehingga seorang metodis dan setiap orang metodis dapat mengatakan, Roh Allah bersaksi kepada rohku bahwa aku adalah anaknya. Tentunya gerakan metodis ini di dalam gerakan awal kemudian dan ke depan di bawah tim pemimpin. Jadi ada leadership team yang mengawal. Yang pada awalnya adalah Wesley bersaudara dan berkembang kepada lainnya, ya. Pemuridan Wesleyan untuk menyebarkan kekudusan Alkitabiah dan pelayanan. Semua yang ikut adalah murid. Nah, mungkin saya bacakan dulu bahan diskusi ini sebelum memberikan PowerPoint yang terakhir, satu usul. Tapi nanti kita terbuka kepada moderator dan Bapak Ibu yang hadir sini. Apa yang menjadi goal pemuritan Wesley untuk hidup kudus? Bahan diskusinya ya di makalah saya. Untuk hidup kudus dan melayani dan menyebarkan kekudusan sosial. Untuk hidup kudus dan melayani dan untuk menyebarkan kehidupan sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana pemuritan dalam konteks GMI Wilayah 2 saat ini? Itulah yang akan kita diskusikan. Ketiga, tujuan pemuritan John Wesley adalah hidup kudus dan pelayanan. Ini seperti pengulangan. Itu tujuannya. Motivasinya adalah kasih. Ya, tujuannya kudus, motivasinya kasih, metodenya adalah memelihara jiwa sesama. Jadi mereka sangat kenal satu dengan yang lain, menjaga jiwa satu dengan yang lain untuk bisa terus apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, bisa bangkit. Gerakan metodis memang dipelopori oleh Wesley bersaudara, tetapi tim penggeraknya adalah warga jemaat, dan yang bergerak adalah warga jemaat secara umum. Kalau kita lihat karismatik berkembang cepat dan luar biasa, itu gerakan warga jemaat itu. Yang harus diadopsi dari pemuritan John Wesley adalah, kan saya bilang, adopsi, adaptasi, dan aplikasi. Apa yang mau diadopsi? Yang harus diadopsi tujuan pemuritan, yaitu untuk hidup kudus dan pelayanan. Jadi kita mesti kasih tahu. Motivasi pemuritan, kasih. Ya, kasih. Motivasi pemuritan adalah kasih. Kemudian metode pemuritan menjaga jiwa satu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa kita bilang bukan urusanmu itu, ya. Kalau dalam satu kelompok itu urusan kita bersama, karena kita menjaga jiwa satu dengan yang lainnya. Yang dapat diadaptasi adalah 3 kategori pemuritan. John Wesley ini satu atap ini, satu atap. Gereja itu satu atap. Society, class meeting, dan band satu atap. Ya. Yang dapat diaplikasikan dari gerakan metode pemuritan John Wesley adalah pendalaman firman Tuhan dalam society, perubahan perilaku dalam kelas meeting berdasarkan firman Tuhan yang diajarkan di society, serta komitmen kepada firman Tuhan dalam bands. Yang
yang memberikan arah dalam tujuan hidup serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang visioner dan misioner. Jadi Benz itu melahirkan pemimpin visioner-misioner. Inilah yang cocoknya membuka pos-pos pelayanan. Sudah punya filosofi pelayanan, sudah punya kurikulum pelayanan, sudah punya pengalaman pelayanan. Pasti pos yang kita buka tidak akan terlantar. Kita bukan sekedar punya anak, tapi bisa mengembangkan anak tersebut dengan baik. Jadi tidak sekedar menghasilkan anak. 10. Pemuritan John Wesley substantiated, artinya ada disubstansiasi oleh teologi anugerah, kesempurnaan Kristen, gereja dalam gereja atau ecclesiola and ecclesia, dan diikuti dengan doktrin-doktrin yang lain. Nah, kembali kita bertanya strategi implementasi pemuritan dalam GMI wilayah 2. Itulah menjadi bahasan kita. Saya mengusulkan satu model, hanya usul aja, boleh Pak Pendeta Eben? Oh iya, ini dulu. Ini penting, saya mau baca. Meskipun sulit untuk membayangkan, lebih banyak gereja mencoba untuk mengabaikan balok bangunan ini daripada balok yang lain. Apa baloknya? Mereka mencoba untuk menggunakan pemimpin yang tidak rela jadi murid untuk menjadikan murid-murid yang lain. Jadi semua pemimpin harus dimuridkan dulu. Mau menjadi murid, baru bisa menjadi murid. Itu penting. Nah, ini John Wesley, bukan John Wesley, ini dari Lukas 6:40. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Next slide-nya Pak Pendeta Eben. Kita tunggu slide-nya. Pemimpin, mau baca sama-sama boleh ya, supaya kita nggak asal pilih juga di dalam leadership di gereja. Pemimpin yang bukan murid tidak bisa menjadikan murid yang sehat. Jadi yang bisa membuka pos pelayanan, yang bisa melayani, harus mempunyai hati seorang murid dan sudah melalui proses pemuritan sehingga bisa menjadikan murid. Karena semua yang hadir di society wajib menjadi murid dulu, baru bisa ikut society. Yang saya usulkan, slide berikutnya. Ibadah raya itu instruksi dan inspirasi, atau ini disebut society, ini gereja. Karena saya lihat gereja itu tidak terpisah satu dengan yang lain toh. Kemudian di dalam gereja itu ada pelayanan kategorial, ini harus bersatu gitu ya. Pelayanan kategorial itu P2MI, PBMI, P3MI, PRMI, sekolah minggu harus mendukung tanda panah kiri dan kanan. Nah, ini hanya usul toh, karena harus ada gambaran apa yang kita kerjakan. Harus ada tim inti ini, kelompok kecil pekerja atau bands. Ini bisa aja majelis dan aktivis, satu grup yang dewasa. Kemudian mungkin kelompok pemuritan kita juga beda-beda, nggak bisa sama rata, karena tingkat pemahaman kerohanian orang juga bertahap. Jadi kita mungkin bisa bikin sampai 4 bahan. Ini kelompok kecil ini. Kemudian P2MI, PWMI, P3MI, PRMI bisa bikin interest group. Waktu saya melayani di Wesley, bagian-bagian ini ada yang sudah dipraktekkan. Jadi kelompok kecil ini sangat penting. Jadi ibadah raya, instruksi dan inspirasi, inilah society. Jadi saya melihat gereja seperti gini. Ini merupakan usul saja dari apa yang sudah dipelajari dan gambar buat. Dan ini juga saya dapat dari training-training saya sebelumnya, karena saya ikut juga training penginjilan dan pemuritan, dan juga ya rutin di dalam kelompok kecil. Penutup mungkin juga waktu saya di Medan, di Wesley Methodist Church Medan, masih mahasiswa, kalau ada pendeta Parsoran Manulang mengikuti ini, saya tidak tahu apakah dia ikut. Dia pernah menjadi ya termasuk tim saya, itu waktu itu dia udah mahasiswa. Kelompok kecil kita jumlahnya 100 orang, mayoritas pemuda, dibagi ke dalam 10 kelompok. Setiap hari Sabtu ketemu. Hari Sabtu ketemu, nyanyi bersama, habis itu bahas pendalaman Alkitab, ya. Kemudian kumpul lagi penutup, akhirnya ada transportasi dan sebagainya.
Jadi dulu tim waktu saya melayani di Wesley Methodist Church Medan, saya punya 12 orang pemimpin kelompok kecil, ya, pemimpin kelompok kecil. Jadi itu saja bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya serahkan pada moderator dan teman-teman yang juga fasih tentang kelas small group ini ya. Baik, kalau ada tanya jawab saya bisa, mungkin ada juga teman-teman yang fasih bisa bantu. Baik, terima kasih Pak Desoni yang telah memaparkan makalah ini tepat 45 menit ya. Jadi teman-teman boleh memberikan apresiasi, tepuk tangan digital, jempol digital, kayaknya ada love juga digital ya. Tapi love-nya untuk materinya ya, bukan orangnya ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand, nanti kita berikan kesempatan, mungkin Pak Eben bantu memberikan kesempatan untuk bicara kalau mau bertanya secara langsung. Apakah ada yang raise hand? Tadi saya lihat ada Pendeta Juliana Samosir raise hand ya di chat ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Sadikin. Jawab di chat. Iya. Dengar? Ya, udah saya lihat Pendeta Juliana merah. Iya. Jadi memang saya sendiri sekarang ini kan di Pasir Putih, jemaat kita itu 3 suku, Pak. Chinese, Jawa, Batak. Jadi memang mengaplikasikan untuk memotivasi mereka boleh sharing benaran itu sharing, dan untuk saling agak susah sepertinya Pak. Maaf kata kalau suku Jawa ini kan agak pendiam, tidak mau ngomong, nggak mau sharing. Jadi itu menjadi masalah bagi saya. Jadi secara heterogen itu bagaimana lah kira-kira menurut kita supaya sama-sama bertumbuh gitu, jemaat kita ini sama-sama bertumbuh. Kalau sharing ya saling menanggapi, kalau sharing ya saling memotivasi, kalau sharing ya di sana ada kasih gitu. Yang kedua masalah bagi saya memang ya mungkin di tempat-tempat lain juga ya, yang saya lihat itu kalau bukan pendeta ada di situ ya kurang afdol. Yang ketiga keinginan datang untuk berkumpul itu cell group itu maunya rame. Nah, itu menjadi masalah bagi saya sendiri, walaupun masih saya tahan dalam diri saya, gitu Pak. Gimana kira-kira trik kita untuk membuat jawaban itu seperti ini, khususnya dalam jemaat sekarang yang saya layani, Pak. Makasih, Pak. Gimana Pak Pendeta Sadikin? Saya jawab. Silakan Pak, langsung saja. Ya. Jadi ya memang apa yang terjadi pada masa lalu, prinsip-prinsipnya pertama kita adaptasi dan bisa kita kasihkan juga toh. Nah, jadi memang John Wesley khotbahnya itu menyentuh pikiran, hati, dan memberatkan kemauan. Jadi khotbah yang betul-betul dikemas dengan baik. Jadi sehingga mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Masuk kelompok kecil. Ya. Jadi kita jangan dulu ke teknis ya. Akhirnya kita banyak teknis gitu, teknisnya begini, tapi nggak ada rohnya di teknis itu kadang-kadang. Jadi kepada hati, kesaksian hidup, kemudian apalagi yang sangat perlu, pilihlah majelis yang mau dimuridkan. Harus. Kalau kita tidak berani start di sini, kita punya gedung gereja dan rutinitas. Kalaupun jumlah majelis itu hanya 3 saja pun cukup. Karena saya bilang kepada pendeta-pendeta, 3 pun majelismu saya lantik. Karena itu disiplin metodis, itu wajib. Kalau 2 nggak bisa, memang karena disiplin tulis 3. Jadi pilihlah majelis yang mau jadi murid. Jadi waktu saya di Wesley, lumayan itu beberapa majelis, ada 2 orang, 3 orang mungkin, ada Roy Sundoro juga ikut, kemudian staff juga ikut. Tiap hari dari Selasa sampai Jumat belajar Alkitab dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Tiap hari Selasa sampai Jumat
selama 7 tahun. Ya. Jadi kalau tidak mau jadi murid, mau jadi apa? Jadi kunci kita majelis yang punya hati hamba murid. Cari, khotbahkanlah dari mimbar. Carilah itu. Ya. Karena John Wesley juga mulai dengan orang-orang datang konsultasi. Jadi gimana? Mulailah society itu. Mulailah class meeting itu. Mulailah band itu. Lahirkanlah khotbah-khotbah yang membuat orang memang mau. Jadi mimbar. Latih pemimpin kelompok kecil, jangan sampai enggak. Karena kalau kita punya teknis lagi, kelompok kecil berdasarkan geografis gini, tapi pemimpin kelompoknya tidak mumpuni, tidak hidup kelompok kecil itu. Tapi ingat, dia bukan ketua, fasilitator. Bagaimana bisa mengembangkan, punya persiapan. Jadi waktu saya ini kembali lagi di Wesley Medan, mereka siapkan itu bahan itu. Mereka baca buku. Saya kasih penjelasan, saya setiap minggu saya ketemu dengan pemimpin kelompok, itu prioritas. Saya ketemu pemimpin kelompok, kasih baca buku, mereka buat ringkasan. Itulah kelompok kecil yang awal mulanya di tahun 80-an sampai 90-an di GMI Wesley Medan gitu. Dan ya salah satu pendeta Parsoran jadi pendeta dulu, dia masih mahasiswa saat itu, dan habis itu jadi kerja, kemudian dia sekarang sudah, saya panggil dia pendeta toh, jadi rekan sepelayanan, sama-sama kami kuliah, malah saya kuliah di Singapura, dia juga ambil master, lalu saya ambil pascasarnya. Jadi pendeta Juliana bukan Oke, saya cerita lagi satu. Ada pendeta Amerika datang ke gereja Wesley Medan, dia bilang, apa yang harus saya lakukan di sini? Saya katakan satu hal, preach the word, khotbahkan firman, gak usah pusing yang lain, kupas firman itu. Makasih Pak Des. Ya, jangan bakar dari mimbar, Nah itu pemimpin. Jadi jangan hanya yang untuk kebersamaan dan potong memotong. Cari yang memang. Makasih Pak Des. Untuk bertumbuh. Kalau cuma tiga orang saja. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada lagi yang akan bertanya dari Bu Minara, tapi sebelumnya saya akan selingkan dengan yang bertanya lewat chat room ya, supaya bisa seimbang. Dari chat room saya melihat ada beberapa pertanyaan. Saya akan simpulkan satu pertanyaan dari chat room ini. Ada yang bertanya tentang istilah yang dipakai GMI Class Meeting Band kelompok kecil cell group. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kita dapat perhatikan lagi nanti di materinya saja. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Iwan Karu-Karu, pendeta Iwan Karu-Karu, dan juga pendeta Hadi yang cukup sama, yaitu pertanyaannya intinya apa yang salah dengan kelas meeting kita gitu ya. Di GMI ada kelas meeting tapi tidak bertumbuh maksimal. Jadi apa yang salah dengan kelas meeting kita, metodenya, materinya, atau apa yang harus diperbaharui dengan kelas meeting kita. Demikian juga pendeta Hadi Gunarno bertanya tentang pertumbuhan GMI yang sangat lambat meskipun kita sudah mempunyai kelas meeting sebagai alat pertumbuhan gereja. Jadi inti dari pertanyaan ini, apa yang salah dengan kelas meeting kita? Apakah langkah-langkah yang harus diterapkan dalam kelas meeting di Indonesia ini yang notabene sangat berbeda dengan tradisi dan budaya Amerika? Mungkin Pak Des bisa berbicara, Pak Des Tony bisa menjelaskan hal ini. Terima kasih. Jadi kalau ini memang mesti diskusi bersama, tapi banyak orangnya ya. Apa yang salah di kelas meeting kita atau apa gitu. Nah, kita punya jemaat, tapi kita sedikit punya murid. Kita punya banyak jemaat, tapi kita sedikit punya murid. Saya rasa itu jawaban yang singkat kepada jelimetnya. Apakah tim kita, tim leadership adalah murid? Ya, jadi mulailah dengan pemuridan. Kemudian society itu tidak terpisah dari kelas meeting. Dari society diturunkan kepada kelas meeting. Jadi artinya ada kesinambungan, ya, baik itu tujuan
baik itu motivasi, Nggak tahu juga. baik itu metode. Jadi tujuan, motivasi dan metode tetap sama. Tujuannya untuk hidup kudus dan pelayanan. 65. Ya. Kemudian juga Pak Hoki tolong di-mute-kan. Oh, Ya. sorry. Ya. Jadi Hoki lagi ini. Nah, jadi oke. Kemudian yang kita harus buat adalah murid, kemudian bahan di society itu berlanjut di kelas meeting. Dan saya melihat kalau kelas meeting kita adalah untuk semua strata dan sama, mungkin itu menjadi berat juga untuk satu. Kurikulum kelas bahan itu harus seperti tangga lah. Memang dulu mereka bukan kepada pendalaman Alkitab, tapi aplikasi Alkitab ya. Nah, cuma zaman sekarang rata-rata orang kelas meeting ada pendalamannya juga. Mungkin di society-nya John Wesley sangat kuat khotbahnya. Jadi di kelas meeting aplikasinya, di bench-nya adalah komitmen menjadi pemimpin visioner dan misioner, lead ke depan. Jadi kelas meeting, society turun ke kelas meeting ke bench, bench ekspansi ke dalam dan keluar. Menjadi gembala ke dalam dan menjadi gembala keluar. Itu hebat itu. Jadi apa yang mau dilakukan? Yesus pilih muridnya. Pilihlah murid kita. Reverend Sony. Yes. Supaya partisipan jangan bingung tentang society itu. Oh iya ya. Society itu ya sekarang itu jemaat. Jemaat ya? Iya, itu dong. Karena John Wesley di Inggris itu nggak boleh pakai kata parish atau jemaat, itu istilah subversif itu ya? Di gereja Anglikan itu. Itulah ecclesia in ecclesiola, itu society namanya persekutuan. Oke. Jadi bukan jemaat. Nanti di Amerika sesudah Christmas Conference sampai beberapa dekade itu belum memakai church, masih society. Belum ya? Ya. Society terus ya Pak Dole ya. Oke. Society baru tahun-tahun 1800-an mulai dipakai gereja. Jadi kalau di istilah kita sekarang di Indonesia society itu ya jemaat lokal itu. Nah, dari Pak jemaat Dole, lokal. saya karena bacaan, saya mau tanya Pak Dole nih, karena bacaan saya itu Pak, saya baca gitu, saya jadi terdorong menerjemahkan society seperti dalam konteks zamannya John Wesley dulu lah kan, dia pakai society, dia nggak pakai church. Makanya saya coba bikin persekutuan murid, saya bikin gitu. Enggak, jadi sekarang society-nya Metodis itu bertransformasi jadi jemaat. Kalau waktu zaman belum ada gereja resmi di Inggris itu society. Society. Iya, bahkan kata society itu sudah lahir Methodist Episcopal Church di Christmas Conference masih dipakai society, lebih familiar bagi mereka society. Tapi lambat laun mereka adopsi juga kata local church, itulah gereja, jemaat bagi kita. Jadi society, cell group, band itu dulu, tapi sekarang jemaat lokal, cell group, meeting, band, kelas meeting, band. Itu aja klarifikasi. Jangan bingung mana society saya di Efrata nanti kata si. Game Efrata itulah society. Mana suaranya? Itu penting, itu penjelasan itu yang Pak Daulay katakan. Jadi jemaat, kalau zaman John Wesley Society sekarang jemaat, cell group atau small group kata John Wesley, atau class meeting, bands. Tapi semuanya waktu gabung, kami mau luput dari murka Allah dan mau dosa-dosa kami diampuni dan bertujuan hidup dan melayani, masuk kelas meeting. Dari band kami mau jadi orang yang memiliki visi dan misi gitu ya, visi lebih dalam. Nah ini di mana lah, makanya di GMI kita ini di mana hari ini sekarang ya, kita gumuli kan, kita nggak terlambat gitu, kita masih ada, apalagi sekarang terjadi, kita kan mulai take off ini, sudah mengudara sebenarnya kan, sudah mengudara, bukan lagi di darat, kita sudah mulai take off ya. Jadi marilah kita sama-sama, nanti kan bulan Januari kita akan dilengkapi oleh Pak Pendeta Beni Solihin dalam khotbah
Bagaimana khotbah itu bisa membakar sehingga orang mau lagi gitu. Mau lagi ya berpengaruhlah ke kelas meeting, berpengaruhlah kepada bench. Jadi kita harus punya murid. Semua jemaat kita itu harus jadi murid. Itu goal kita. Oke, thank you. Oke. Berkaitan dengan kita ini, lanjut Pak. langsung ke pertanyaan yang langsung. Silakan Ya, Ibu saya, Mina Pak. Paritonan. Saya bisa? Mau nambahin Pak Des? Saya berkaitan dengan itu bisa? Halo? Silakan tambahkan Pak Tukul. Ya silakan Pak Tukul. Sebentar Iya, Ibu Minara. Iya, tadi kebetulan ini sedang ditanyakan tadi. Ada apa? Kan begitu kelas meeting kita. Jadi saya dari tadi juga mengkonsep itu mau saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan duluan. Di mana saya melihat tentu setiap hamba Tuhan di gereja kita, khususnya wilayah 2 ini, setiap hamba Tuhan kan sudah diberi dorongan untuk membuat kelas meeting, mengembangkan kelas meeting di gereja lokal masing-masing. Saya percaya mereka sudah berusaha dan dilaksanakan kelas meeting. Tetapi yang saya lihat di gereja Metodis wilayah 2, kelas meeting ini belum memiliki dampak yang begitu signifikan. Biasa-biasa saja begitu. Sementara saya melihat gereja-gereja lain, para Bethel, Karismatik, Pentakosta, kelas meeting mereka kok begitu hebat, begitu bertumbuh, sehingga membawa jiwa yang begitu luar biasa untuk di society tadi, di dalam jemaat itu. Nah, mungkin perlu ada standar di gereja Metodis itu, bentuk kelas meeting yang seperti apa yang seharusnya kita seragamkan sehingga cocok untuk kita terapkan di gereja kita, Pak Pendeta Sony. Seperti apa? Yang model kelas meeting seperti apa? Bahannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu ada suatu tatanan atau yang bisa kita terapkan untuk diseragamkan gitu loh Pak Sony. Seperti gereja-gereja lain itu begitu maju, kita rasanya juga pengen seperti mereka kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kelas meeting di gereja Metodis yang menurut saya kurang pas, walaupun mereka melaksanakannya, tetapi ya saya lihat hanya mengandalkan hamba Tuhan. Sementara ketua-ketua kelas meeting itu kan dari pemuritan tadi, orang yang sudah dimuridkan, kemudian dia memimpin untuk memuridkan orang lain. Ya, itu seharusnya bukan hamba Tuhan terus yang memimpin kelas meeting. Nah, yang selama ini saya melihat banyak gereja melakukan kelas meeting itu hari Senin di grup sana, hari Selasa di grup sana, hari Kamis di grup sana, hanya berpindah-pindah kita hamba Tuhan. Itu saya pikir bukan kelas meeting yang baik. Ya, kelas meeting yang baik di gereja itu segede apapun gerejanya, dalam satu hari dilaksanakan bersama. Maka ada ketua-ketua kelas meeting setiap kelompok kelas meeting. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sony. Oke, mau ditanggapi atau tambahan Pak Des? Ya, tentang tadi itu standar yang perlu kita lakukan, kita terapkan itu seperti apa, mungkin itu perlu kalau ada ya. Oke, terima kasih atas tambahannya, feedbacknya mungkin nanti yang dibicarakan oleh tim lah ya, panitia badan pembinaan evangelisasi dan teman-teman di kantor wilayah mungkin. Mohon teman-teman yang lainnya mohon di mute gitu ya, di mute dulu karena ada beberapa yang tidak mute sehingga ada banyak suara-suara yang lain. Dan saya persilakan Ibu Minara untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, terima kasih Pak Sadikin untuk kesempatan yang diberikan. Salam Pak DS. Salam. Yang mau saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama tadi kan Pak Des pernah bilang, katakan ya, kalau dulu Pak Des pernah ada pemimpin sel itu sekitar 12 orang ya Pak. Nah, apakah sampai sekarang pemimpin sel yang 12 orang itu masih ada sampai saat ini? Pertama. Kemudian yang kedua, apakah kelas meeting atau sel group itu efektif di gereja Metodis dengan sistem hamba Tuhan atau pemimpin yang berganti-ganti atau berpindah-pindah ya? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini berbicara dari pengalaman sih ya Pak DS, karena dulu di gereja sebelumnya, contohnya lah ya, saya sebutkan aja namanya itu gereja Metodis Jakarta Pusat, dulu itu bersama dengan Pak James ya, Pak Pendeta James,
kita sudah sempat ada kelas kemuritan atau ponsel, karena pada saat itu kan masih booming itu mengenai IHC ya. Jadi kita berusaha mengotak-atik di gereja lokal itu Jakarta Pusat. Ada ponsel di P3NI, remaja, guru sekolah minggu, PWNI, kita sudah mulai ada ponsel gitu kelas-kelas kemuritan. Nah, dulu itu aktif banget Pak DS gitu ya. Tetapi belakangan beberapa tahun yang lalu saya dengar itu udah tidak lagi ada, tidak lagi terdengar. Pertanyaannya Pak DS, bagaimana mempertahankan ponsel-ponsel yang dulunya sudah kita buat itu di satu gereja lokal? Bagaimana untuk mempertahankannya ponsel tersebut sekalipun kita tidak ada lagi di gereja itu? Itu sih Pak DS, tiga itu aja. Yeah. Terima kasih Pak DS. Oke. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi apakah pemimpin masih ada sampai hari ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, lupa saya. Yang kedua pertanyaannya, apakah cell group atau kelas meeting itu efektif di gereja metodis dengan sistem hamba Tuhan atau pemimpin yang berganti-ganti atau berpindah-pindah? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Pertama tentang ada sampai hari ini. Jadi saya tahu beberapa orang yang 12 ini ya, Pendeta Parsoran salah satu di antaranya dulu pemimpin sel grup itu. Ya, kemudian saya nggak tahu apakah Pendeta Sucipto juga. Ya, apakah dia pemimpin atau tidak? Pendeta Sucipto yang selalu di CRD. Leni Katan, bahkan sampai kepada waktu terjadi gempa di Aceh, tsunami, itu sampai menginjil dan sebagainya, balik mengkoordinir. Mereka ini semua sekarang di garis depan gitu. Ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi tokoh-tokoh, ada yang jadi majelis dan berpengaruh di metodis ini. Ada satu, mesti saya data lagi, tapi saya ingat beberapa nama tadi. Kemudian efektif nggak pemimpin kelas meeting berganti-ganti? Kalau kita satu, pertama pendeta kita memang silih berganti, ya. Tapi pemimpin saya harapkan ya kemanapun dia pergi tetap dia pemimpin sel group. Jadi sel group itu dia bisa pemimpin for a lifetime, maksudnya dia bisa jadi trainer for trainers gitu ya. Tapi tetap megang kelompok. Jadi nggak ganti-ganti. Jadi maksud saya jangan sampai pemimpin kelompok itu adalah orang yang berperiodisasi, karena ini pemuritan seumur hidup ini, ya. Tapi dia nanti naik lagi nangani yang lain boleh, tapi ada regenerasi boleh. Yang ketiga, memang misalnya ibu pendeta jadi pendeta di kelas meeting, kemudian digantikan dengan pendeta yang lain, ya kan nggak sama gitu. Jadi ganti pemimpin, ganti style. Nah, inilah kalau sekarang wilayah 2 melalui PI Pembinaan mau mengadakan pelatihan khotbah bagi semua hamba Tuhan metodis wilayah 2. Jadi itu kan lebih kepada seragam. Saya berharap semua hamba Tuhan di wilayah 2 diberikan keseragaman dalam bentuk pelatihan, ya, semangatnya, dan jadi hamba Tuhan diganti dan kontinuitas itu lanjut. Jadi perlu dari PI Pembinaan menjadi keputusan, kan kita banyak buat keputusan supaya pemimpin yang koordinator kelas meeting dan sebagainya itu dikasih format yang sama. Jadi ketika pendeta berganti, sistemnya nggak berganti, ya, sistemnya nggak berganti. Jadi itulah yang bisa saya berikan jawaban. Nah, kemudian ya janganlah pakai pemimpin kelompok, kau 2 tahun aja ya, habis itu ganti, nggak kayak gitu sih. Ini pemuritan ini pertama, saya rasa kata kuncinya harus emosional, sangat bertekad. Baik, terima kasih Pak Des. Sebelum kita masuk, saya akan milih beberapa pertanyaan lagi dari chat room. Tapi diskusi ini saya pengen tambahkan sedikit ya. Tadi saya menarik ya, memangnya banyak juga ada pertanyaan yang mudah. Banyak yang merasa kurang afdol kalau yang memimpin CM itu bukan pendeta atau hamba Tuhan. Suara Pak Seri agak hilang-hilang.
saya sharingkan sedikit pengalaman saya di sini. Selama masa pandemi ini, saya meng-create ada 4 kelompok CM Pasutri Muda, dan saya membimbing mereka kurang lebih 2 bulan. Dan ini kita lakukan secara intensional dengan sengaja. Kemudian bulan-bulan berikutnya mereka memimpin CM sendiri. Saya hanya memperlengkapi mereka. Jadi 4 CM Pasutri Muda itu berjalan terus tanpa saya masuk ke CM Pasutri Muda itu. Jadi mereka memimpin sendiri, dan saya juga diundang, saya tidak mau datang, gitu ya, ke CM Pasutri Muda. Kemudian saya meng-create CM Pasutri Senior. Jadi kami lantas mempunyai 5 CM Pasutri di dalam masa pandemi ini. Jadi bertumbuh dengan secara sengaja atau intensional kita lakukan hal-hal seperti itu. Jadi mendewasakan mereka juga. Nah, itu tambahan dari saya. Kemudian saya ingin meringkaskan, mungkin Pak Des bisa menjawab, ada 2 pertanyaan yang saya ringkaskan karena waktu kita tidak lama lagi, atau nanti kita akan tambah sampai jam 12. Pertanyaan pertama dari Pak Foa dan juga Ibu Duma, ini tentang bahan kelas meeting. Mereka mengatakan materi kelas meeting Nats Khotbah Minggu sebelumnya atau buku panduan kelas meeting yang dibagikan. Ini pertanyaannya, bahan kelas meeting itu dari mana? Apakah dari bahan Nats Khotbah Minggu atau dari buku panduan kelas meeting? Sementara dari Ibu Duma menanyakan bahan isi buku kelas meeting tidak sama dengan bahan khotbah minggu sesuai almanak. Nah, ini bagaimana gitu ya? Apa yang harus dilakukan gitu? Yang kedua, yang pertama tadi bicara bahan, yang kedua dari pertanyaan Pendeta Roy, Pendeta Henry, itu bicara bahwa di gereja kita ini kelas meeting itu banyak persekutuan-persekutuan lainnya, PWMI, P2MI, P3MI, dan lain sebagainya. Kemudian katakan bahwa terlalu banyak kegiatan yang program yang sifatnya organisasi, sehingga kelas meeting ini tidak lagi menjadi nadi dari pertumbuhan rohani jemaat dan hamba Tuhan. Jadi 2 pertanyaan itu mohon Pak DS Sony bisa menanggapi tentang bahan dan juga tentang banyaknya kegiatan atau struktur organisasi kita yang lain. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih Pak Pendeta untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus ini. Saya coba aja, nanti kan ada pakar paham, bapak-bapak, ibu yang lain yang bisa juga. Bahan CM. Gembala mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Jadi selama saya di Wesley, Medan, Wesley Jakarta, bahan CM saya buat sendiri. Dan beda-beda, beda kelompok, beda bahan. Jadi dia berjenjang, dia seperti tangga, ada kurikulumnya memang. Karena kita mau menghasilkan leaders yang seperti band. Jadi ada kelompok, ya kelompok bands pun ada yang committed. Jadi bahannya saya buat sendiri dari tahun 80-an, 80, 88, 89, 90, seterusnya saya buat sendiri. Waktu pegang melayani di Wesley Medan, waktu saya jadi koordinator pemuda nasional di kantor wilayah, saya buat juga bahan PA pemuda. Kemudian waktu saya di Wesley Jakarta, ya khotbah saya itu saya breakdown jadi bahan kelas meeting. Itu yang saya pakai. Nah, itu pengalaman. Kenapa? Karena saya mengenal kebutuhan rohani dari jemaat yang saya layani. Nah, kemudian mungkin ada kadang-kadang sudah dibagi kelompok, kita latih pemimpin kelompok. Ada kelompok-kelompok tertentu suka menyerang pemimpinnya. Nah, jadi dari mimbar saya gunakan, saya bilang Anda ke sana bukan untuk mentes pemimpin kelompok, tapi kita sana untuk belajar bagaimana satu dengan yang lain menjadi lebih mirip seperti Kristus. Jadi kita harus memberikan pengarahan-pengarahan dari mimbar. Setelah itu redalah, jarang ada pemimpin yang dites gitu ya. Jadi memang kunci untuk menggelindingnya kelas meeting ini di tangan ketua kelompok, dan ketua kelompok harus betul-betul disiapkan. Bila perlu sebelum diluncurkan mau 6 bulan dulu dilatih. Ada jeda 6 bulan, pikirkanlah bikin variasi dulu tak apa. Tapi pemimpin yang betul-betul siap. Kemudian itu bahan CM. Yang kedua, CM ini kayaknya menjadi salah satu saja gitu, karena banyak kali kegiatan organisasi di gereja. Nah, salah satu yang dulu saya usulkan, biar aja kalau memang kita lihat
memang ini sesuai dengan situasion apa konteks gereja masing-masing, pendetanya atau gurunya atau CG-nya yang melihat keadaan di situ. Kalau memang PWM itu dan itu baik, lakukan kelas meeting PWMI, biarlah PWMI aktivitasnya kelas meeting. Ya, ada mungkin khotbah, 2 kali kelas meeting, 1 lagi mungkin lebih kepada kesaksian tentang status rohani, 4 kali pertemuan itu udah. Begitu juga untuk P2MI, P3MI bisa kita lakukan hal yang demikian. Itu usul. Jadi udah nampak terintegrasi. Jadi artinya kita mesti cari berbagai metode, karena saya tengok John Wesley itu nggak kaku dia, think and let think. Kemudian waktu saya ketemu dengan Pak David Watson yang kelas meeting, dia katakan metodis ini tidak seperti Calvin dan Lutheran. Calvin dan Lutheran adalah agama konversi, semuanya sudah diatur, semuanya tertulis, terstruktur gitu. Metodis ini lebih pada konsiliatori kalau dia tidak salah katakan. Artinya datang bersama, apa yang baik untuk manusia, apa yang baik ini didiskusikan. Maka kita pola metodis ini kan suka diskusi, cuman habis diskusi ada konklusi, kadang lemah di eksekusi. Jadi itulah yang saya pikir kalau dari belajar Pak Beni Solihin, seragam juga semua hamba Tuhan dilatih tentang pembinaan pemimpin kecil, sembahan, selalu kita latihlah. Mungkin syarat nanti menjadi majelis sebagai pemimpin kelompok kecil kalau mau, seperti gitu ya. Keputusannya majelis pemimpin kelompok kecil plus aktivis ya. Jadi bisa seperti gitu. Ada gereja jumlah jemaatnya hampir 100, kelas meetingnya cuma 2 gitu. Itu pun memang kelas meeting tapi semuanya bersifat formalitas gitu ya. Jadi itulah yang harus kita pikirkan. Bukan kita pikirkan, kita putuskan lah. Sama berpikir, harus memutuskannya. Baik itu di jemaat itu pemuritan, kelas meeting itu pemuritan, bench itu pemuritan. Tujuannya adalah untuk hidup kudus dan pelayanan. Motivasinya adalah kasih. Metodenya adalah menjaga jiwa satu dengan yang lainnya. Itu dimulai di jemaat, itu juga dilakukan di kelas meeting, itu dilakukan di band. Nggak berubah itu. Jadi inilah yang kita adopsi, bisa kita bulat adopsi. Ya, yang kita adaptasikan adalah terjadi perubahan zaman. John Wesley kan kebangunan rohani untuk satu saat tertentu. Habis itu mengalami decline juga, penurunan juga setelah itu. Nah, jadi kita harus terus memperbaharui diri. Kita lihat gereja Abalev, tadi gereja karismatik kata Pak Tukul. Mereka itu bahan kelas meetingnya beda. Jadi pertama masuk keselamatan, kedua hidup baru, misalnya contoh. Kemudian ciptaan baru, kemudian yang terakhir itu langit dan bumi yang baru, misalnya. Jadi bahannya beda, nggak gitu. Karena orang bisa bosan kalau stagnan terus seperti kayak gitu, stabil terus gitu, ya. Sementara pertumbuhan rohani perlukan. Nah, itulah mereka kadang bisa pindah juga ke gereja lain yang memberikan bahan yang berbeda. Jadi kurikulum, harus ada kurikulum yang seperti tangga. Kalau saya pikir untuk keyakinan saya dan yang saya praktekkan dalam pelayanan 7,5 tahun di gereja dan waktu di Medan juga, di Medan dan di Jakarta, saya buat kurikulum yang bertingkat, berjenjang. Karena kalau kita belajar ikut Yesus, dia juga mengatakan pertama, come and see, mari datang lihat, icip-icip. Sudah icip-icip, follow me, ikut aku. Setelah ikut aku, kau akan kujadikan penjala manusia, I'll make you fishers of men. Baru yang keempat, abide in me. Bisa aja kita buat 4 bahan seperti gini. Nah, itu harus kelihatan. Oke, baik, cukup. Saya paling telat jam 12. Ada satu dari GMI wilayah 1, Duan yang namanya, nanti saya persilakan bicara, tapi terlebih dahulu Pak Bishop akan menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Bishop. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mau awali dulu dari fakta ya, fakta. Lalu fakta ini nanti kita lihat di mana masalah ya di dalam fakta ini. Halo? Ya, silakan Pak, kedengaran. Ya. Anggota jemaat wilayah 2 saat ini ada sekitar 35
5.000 sekian. Dan anggota dewasanya itu ada sekitar 21.000 sekian. Anggota persiapan sekitar ya 12, 13, 14.000. Kalau kita melihat dalam laporan kontak kemarin oleh kabinet, sel grup sekarang yang ada di wilayah 2 ada sekitar 800-an. Saya mau bicara dulu soal misalnya anggota penuh. Kalau anggota penuh itu ada 21.000, ya dengan anggota sel grup itu sekitar 12 orang atau 14 orang, maka semestinya untuk anggota penuh saja di wilayah 2 itu harus ada sekitar sel grup itu sekitar 1.700 sekian. Tapi dalam fakta, ini masih anggota penuh ya, belum masuk anggota persiapan. Dalam faktanya itu ada 800-an sekian. Saya tidak tahu apakah itu memang sudah masuk sel grup di remaja, sekolah minggu, persiapan dan sebagainya itu. Ini menjadi pertanyaan. Ketika kita tadi sibuk bicara soal metode, isi dan sebagainya itu, pertanyaan saya, apakah memang betul-betul kita sudah memahami ya tujuan dari sel grup itu? Tadi Pak Sony sudah sampaikan ya, tujuan, metode, ya motivasi dan sebagainya itu. Di mana masalahnya? Kenapa sampai begini? Ada dua kemungkinan menurut saya. Kita ini harus kita lihat. Anggota jemaat di wilayah 2 itu ya, atau anggota jemaat kita, jangan-jangan memang belum memahami tentang sel grup. Apalagi misalnya kalau mereka berasal dari gereja-gereja lain yang selalu menekankan soal ibadah keluarga, evangelisasi dan sebagainya itu, sebagaimana tadi dikutip oleh Pak Pendeta tadi, ada di chat Pak Pendeta Samuel Huta Galung. Jangan-jangan ada di situ masalah. Jadi kalau misalnya DSD sekarang memikirkan misalnya atau melihat gereja-gereja yang ada di masing-masing, ya berapa sel grup ada di gereja itu? Berapa jumlah anggota jemaatnya? Apakah sesuai atau tidak? Nah, tapi ada juga mungkin masalah di hamba Tuhan sendiri. Ada di hamba Tuhan sendiri memang mungkin juga yang kurang, yang masih ada mungkin kurang memahami atau misalnya kurang siap mempersiapkan sel grup, ketua-ketua sel grup, karena terbawa arus pemikiran jemaat. Harus pemikiran jemaat kan kalau rame-rame kan itu lebih bagus. Ya kan, ibadah, kemudian tidak suka berdiskusi, suka hanya menerima, ya, tidak mau belajar bersama, jangan-jangan ada di situ masalahnya. Karena saya lihat dari fakta ini, dari fakta laporan kontak kemarin itu, kita sebenarnya semua belum. Menurut saya ini menjadi sesuatu bahan kajian kita. Apakah jemaat kita dan juga hamba Tuhan sudah betul-betul memahami tentang sel grup ini dan mencoba untuk melakukan sel grup ini? Ini saya kira pertanyaan yang perlu kita jawab bersama, ya tentunya para rekan-rekan hamba Tuhan, ya kita semua, saya juga pernah jadi pimpinan jemaat, ya saya juga cari ketua-ketua sel grup, buat ya beberapa sel grup di jemaat saya. Nah, saya sampaikan satu yang saya lihat itu di Damansara di apa, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Sony tadi, di Damansara di Kuala Lumpur itu, yaitu dari KKR masuk ke jemaat atau tadi dikatakan society, kemudian masuk ke CM, kemudian masuk ke band, dan kemudian masuk ke misi. Di Damansara itu, di gereja Baptis Damansara itu, semua anggota jemaat itu barulah diterima jadi anggota kalau siap untuk masuk anggota sel grup. Nah, itu persyaratan. Seseorang yang mau masuk anggota Damansara Methodist Church di tidak akan diterima kalau tidak mau masuk anggota sel grup. Nah, ini juga menjadi pemikiran bagi kita. Jadi artinya, soal saya pikir bahan-bahan tadi, tentunya apa dikatakan Sony tadi, saya pikir saya sangat setuju bahwa seorang gembala harus mengenal domba-dombanya. Tidak sama harus semua menurut saya. Karena kita harus tahu juga pertumbuhan. Kalau misalnya anggota jemaat saya ada anggota jemaat yang saya katakan dari Barat dan yang juga mungkin bukan orang Metodis, maka saya harus melihat, karena
jangan-jangan membaca Alkitab pun mereka jarang. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua yang menurut saya perlu kita perhatikan juga, tadi kan dikatakan apa tujuan daripada CM itu, ya, kemudian ada apa motivasinya, kemudian metodenya apa. Jadi memang sering juga selama ini, karena kita lihat di akhir-akhir ini, itu apa namanya, sel group itu jadi cenderung ke PA. Nah, tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Soli tadi. Ya kan, di situ ada pembelian jiwa, ya, ada pertanggungjawaban iman dan sebagainya itu, sehingga terkadang ketika itu menjadi PA, berubah menjadi PA, maka bisa perdebatan sampai jam 12 malam. Saya pernah ada di gereja seperti itu. Nah, karena memang kita sendiri sebagai hamba Tuhan masih kurang pemahaman, ya, tentang apa yang CM ini, ya, bagaimana melakukan CM ini, apa sih CM ini dan sebagainya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk menjadi pemikiran bagi kita, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, hanya 800-an CM di Gemilah 2 yang semestinya bisa, ini anggota penuh saja bisa sampai 1.700, 1.800. Terima kasih. Terima kasih Pak Bishop untuk menyampaikan masukan-masukannya. Tadi saya menyampaikan yang mau bertanya tadi di live chat mengatakan dari apa? Duan, saya tidak tahu nih, Duan Geni wilayah 1. Ada? Ya, orangnya? ada. Oh, silakan. Ya, terima kasih Boksu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dari wilayah 1 ini. Ya, boleh diperkenalkan Pak dirinya. Ya, saya Pendeta Ridwan. Oh, iya. Baru saja kemarin diterima kembali masuk dalam struktur GMI. Iya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh bergabung di sini. Dan terima kasih Pak Sony sebagai narasumber ya. Walaupun saya tidak begitu banyak kenal dengan beliau, bergaul dengan beliau, tapi saya banyak tahu pelayanan beliau cukup luar biasa dan banyak kisah-kisah yang menceritakan itu. Dan halo, jelaskah? Bisa Pak, teruskan silakan. Iya, jadi karena temanya kelas meeting, saya coba melihat dari apa tema kita ini bahwa memang ini salah satu ciri metodis ya, salah satu ciri metodis yang terus diupayakan, didaratkan dan dikembangkan. Tapi faktanya sampai hari ini dulu pernah ada istilah yang mengatakan bahwa pertambahan jumlah jemaat metodis itu seperti lari-lari di tempat, begitu dulu yang saya dengar pernah anekdotnya gitu ya. Nah, tadi sudah dibahas apa yang salah gitu. Apa yang salah di situ? Bahannya kah, materinya kah, atau pengajarnya? Itu kan perlu jelas, perlu clear gitu. Bagi saya di situ. Apakah juga jemaatnya yang salah, susah menangkap gitu. Nah, persoalan jemaat kita kan pasti kompleks. Selain masalah tingkat pendidikan, juga masalah tingkat ekonomi. Nah, jadi kalau sudah bicara tingkat ekonomi, bagaimana jemaat mau rajin, setia, belajar kelas meeting kalau perutnya lapar, Pak? Nah, justru di situ gereja sebenarnya harus hadir. Bagaimana supaya mereka nggak lapar. Jadi tidak melulu kita bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tapi bicara juga lah kita tentang hubungan manusia dengan perutnya, dengan sesamanya, begitu. Jadi kalau pengalaman saya bermetodis ini, apakah boleh langsung pertanyaannya, Pak ya? Ya, ini dia, ini pertanyaannya. Ya, jadi pengalaman saya bermetodis ini, di metodis ini bukan kurang orang cerdas, bukan kurang metode, tapi yang saya lihat adalah kurangnya keteladanan. Nah, jadi ini asumsi saya, gitu ya. Ini asumsi saya. Pak Sony dan ada pendeta yang lain di sini, apakah asumsi saya ini ada benarnya enggak bahwa di metode sini sebenarnya kita ini kurang keteladanan, mulai dari praktek-praktek yang dilakukan di dalam berjemaat, di dalam berkonferensi, mulai dari konferensi agung sampai ke konferensi jemaat. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Ridwan.
Saya pikir apakah Pak Sony mau tanggapi ini satu statement tambahan lah. Silakan Pak Sony. Mungkin karena saya dengarnya putus-putus, Bapak bisa ya jadi saya, Pak? Atau saya punya internet yang kurang bagus atau Pak Ridwan tadi? Bisa dengar, Pak? Pendeta Ridwan memberikan pernyataan dua hal. Satu, bahwa bukan sekedar CM, orang bisa menerima CM kalau secara perut tidak lapar seperti itu dibutuhkan kepedulian. Yang kedua, keteladanan. Itu aja, pikir saya resum. Iya, jadi kalau kita mengerti gerakan metodis, John Wesley mengatakan no personal holiness but social holiness, dan scriptural holiness. Jadi itu sudah poinnya. Kekudusan sosial. Jadi berarti bukan hanya ngajar firman Tuhan, tapi kekudusan sosial. Jadi menyentuh seluruh aspek. Jadi nggak disekat-sekat. Jadi kelas meeting beda dengan kelas PA ya. Pemahaman Alkitab, sermon atau pembahasan khotbah, PA, dan kelas meeting band itu adalah istilah ataupun substansi yang berbeda-beda. Kalau soal kelas meeting, bacalah pedoman hidup orang metodis dalam disiplin itu, etika kehidupan metodis, general rules bahasa Inggrisnya. Itu dibuat di situ bahwa setiap kelas kurang lebih 12 orang, seorang dari mereka dipilih menjadi pemimpin dengan tugas-tugas sebagai berikut. Lalu pemimpin itu melakukan kelompok sedikitnya sekali seminggu untuk menyelidiki kemajuan kerohanian, menasihati, memperingati, mengumpulkan persembahan, dan bla 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 bla. Baru berkumpul bersama pendeta dan pemimpin-pemimpin kelas lain dalam jemaat sekali seminggu. Jadi pendeta harus mempersiapkan kelas leader itu sekali seminggu. Jangan dibiarkan. Jadi kalau dalam istilah lama itu disebut sermon majelis, begitulah kira-kira ya. Jadi sermon majelis itu sebenarnya turunan dari sermon Situa di HKBP. Sadar atau tidak sadar. Jadi yang ada di gereja metodis itu adalah pertemuan mingguan antara pastor, pendeta dengan pemimpin kelas atau kelas leader. Itu ada di halaman 17 pedoman hidup orang metodis itu. Nah, lalu yang kedua itu tidak usah dirumit-rumitkan. Jadi kalau dikatakan tugas dari kelas meeting itu ada 3, menyelidiki kemajuan kerohaniannya. Jadi bagaimana teknisnya menyelidiki kemajuan kerohanian, bukan membahas Alkitab. Nah, kalau baca buku-buku The Works of John Wesley itu jelas di situ diuraikan. Misalnya dikutip dalam buku ini, buku Thomas Edward Frank itu. Jadi yang akan ditanya oleh kelas leader kepada 12 orang anggota kelas itu, Pak Sony dan teman-teman, adalah nomor 1, bahasa Inggris. What known sin have you committed since our last meeting? Jadi pertanyaannya, dosa apa yang Anda perbuat selama 1 minggu ini? Itu dulu, itu yang isinya. Oh, aku marah, aku mencuri, aku berzina, aku menampar anakku atau marah istriku. Itu yang harus diperiksa tiap-tiap kelas meeting. Dosa apa yang kau perbuat selama pertemuan kita yang lalu? Sharinglah itu. Kami misalnya kelas meeting tak resmi, kami Zoom dengan anggota gereja kami di Pos P Cibubur ini, itu curhat minggu yang lalu. Ada 1 orang berkata, kami 8 orang bersaudara, 2 orang kami tidak pernah cakapan. Itu dikeluarkan.
Baru ada yang mengatakan, saya besarkan anak ponakan saya sampai mahasiswa, sampai kerja, tapi sudah kerja, dia lupakan saya sakit hati, tak bisa saya maafkan. Itu pengakuan-pengakuan dosa begitu. Lalu itu kita sorot atau kita cerahkan berdasarkan kesaksian Alkitab. Lalu pertanyaan kedua, pencobaan apa yang kau hadapi 1 minggu ini? What temptation have you met with the last week? Pencobaan apa yang kau hadapi selama 1 minggu itu? Tadi dosa apa? Sekarang pencobaan apa? Baru kalau 12 orang sharing itu tentang itu, 2 pertanyaan itu udah habis setengah jam. Baru nanti berdoa berantai masing-masing. Itu tugas kelas meeting. Bukan membahas Alkitab, menafsir bahasa Yunaninya ini, konteksnya ini, di Bethlehem begini. Bukan itu, Pak. Nanti PA, buat kelas PA beda lagi. Baru yang ketiga, how were you deliver? Bagaimana kau menghadapi itu? Ini dari John Wesley. Baru keempat, what have you thought, said, and done, of which you doubt whether it be sin or not? Apa yang kau pikirkan, yang kau katakan, yang kau lakukan, yang kau ragukan atau kau khawatirkan itu menimbulkan dosa. Apa rencanamu ke depan? Kira-kira begitu. Lalu pemimpin sel grup yang sudah dibekali oleh pendeta sekali seminggu, udah tahu artinya membuka pintu-pintu jawaban tentang itu. Jadi teknisnya itu ada di pedoman hidup. Jadi nggak usah pertanyaan-pertanyaan tadi, nggak usah galau tadi, itu sudah sangat praktis. Kalau PA beda lagi, PA beda lagi, agenda PA beda lagi. Nah, yang paling berpengaruh terutama di gereja-gereja yang berlatar belakang Batak atau pernah ada HKBP misalnya, itu menjadi semacam pertanyaan WEK, kelompok doa WEK, pertanyaan sektor, baru dibumbui dengan sedikit tanya jawab tentang khotbah. Bukan itu maksudnya John Wesley kelas meeting. Ini adalah membongkar kerohanian. Dosa apa yang kau perbuat selama 1 minggu ini kira-kira? Jadi kalau misalnya kita tanya kepada kita yang ada di sini, dosa apa yang kita perbuat selama 1 minggu ini? Ya mengakulah, itu maksudnya. Apakah kita tidak baca Alkitab atau lupa berdoa, macam-macam lah, atau ada keluarga yang butuh bantuan kita tidak bantu, atau ada tetangga yang butuh bantuan kita tidak bantu. Itu semua adalah dosa-dosa yang kita perbuat selama 1 minggu. Karena inti dari John Wesley itu adalah kasih, itu perfection itu wujud-wujudnya itu sempurna dalam kasih. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Sempurna dalam apa? Bukan sempurna dalam ilmu, sempurna dalam kebijakan, tidak. Sempurna dalam kasih. Growing into perfection, kata John Wesley itu, growing in love. Itu tidak ada artinya. Tidak lari dari situ. Perfection itu adalah love. Itu. Karena 3 yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Yang paling penting diantaranya adalah kasih. Jadi kita nanti akan sempurna di dalam kasih, karena Allah itu adalah kasih. Jadi dosa-dosa kita itu ya di sekitar itu. Di sekitar mengasihi kita atau tidak mengasihi, melaksanakan perintah kasih, yang hukum yang terutama itu. Itu sedikit ya refleksi dari saya tambah. Amang, tolong yang satu lagi belum, Amang. Yang nomor 5 apa, Amang? Oke. Nomor 5. Baru 4 tadi. Nomor 5, adakah hal-hal yang kamu inginkan namun engkau sembunyikan? Oh ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Dola yang sampaikan tadi ada 5 pertanyaan dalam kelas meeting dapat dibaca di buku ini.
Ada kan? Nah, itu ada bukunya. Halaman 66. Jadi jangan dibaca di halaman 66 ya, Bapak Ibu bisa membaca. Itu yang diterjemahkan Sony itu ya. Ini terjemahan yang diterjemahkan oleh Pak Sony ini diterjemahkan oleh KPS yang baru. Jadi sudah ada handbooknya di situ. Ada 2 gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa baca. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita sebelum nanti saya beri kesempatan last statement dari pembicara kita, mungkin 1-2 menit. Baik, silakan Pak Sony, Pak Desoni kalau ingin memberikan statement terakhir untuk meresum seminar kita. Ya, jadi terima kasih lah untuk kesempatan bisa menyampaikan. Saya udah pakai sekarang namanya handphone. Laptop nggak bisa lagi, internetnya masalah. Kedengaran ya saya ngomong? Kedengaran ya? Iya. Jelas. Jadi khususnya bagi saya juga melihat bagaimana gerakan John Wesley itu ya, yang punya tujuan yang jelas, motivasi yang jelas, metode yang jelas. Dan kita harus tahu kejelasan ini dan bagaimana kita implementasikan. Untuk tindak lanjutnya tentunya nanti bisa diskusi dengan tim evangelisasi dan pembinaan pusat dengan BPLPJ dan Pak Bishop, bagaimana supaya seperti kita akan dilatih khotbah secara seragam, bagaimana juga ini nanti bisa seragam. Ini itu aja. Jadi saya bersyukur punya kesempatan yang baik ini. Ya Tuhan izinkan nanti ketemu Pak Richard Daule di STT Jakarta tahun depan. Oke, terima kasih Pak Sony untuk materi yang sangat luar biasa hari ini. Sebelum kita doa penutup, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang minta izin bicara juga tidak sempat. Saya memohon maaf untuk itu semua. Nanti kita akan diskusikan di hari-hari berikutnya. Mungkin Pak Bishop kalau ada sesuatu mau sampaikan sebelum Pak Samgar sampaikan doa penutup. Saya hanya mengucapkan terima kasih untuk Pak Sony ya, yang sudah mempresentasikan bahan yang cukup bagus saya kira. Tapi jangan lupa tadi apa dikatakan Pak Daulay, supaya itu nanti dikasihkan ke BPLPJ ya untuk dibukukan. Kemudian ya yang kedua, kita akan ketemu lagi pada minggu depan tanggal 27 hari Selasa ya untuk mendengar tentang penjelasan tentang kependetaan dan macam-macam tadi yang dikatakan oleh Pak Richard Daulay. Mari kita betul-betul load itu di schedule kita, di tanggal kita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Daya Samgar untuk menutup acara kita dengan doa. Di unmute Pak. Samgar. Ya Pak, ya. Baik, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih pada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih izinkan bersama pada saat ini. Kami para hamba-hamba Tuhan, para jemaat-Mu, boleh belajar bersama, dimotivasi, diberi pemahaman oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Cornelius. Tuhan, kami telah belajar tentang pemuritan dan kelas meeting yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mohon Tuhan biarlah ini boleh terus memotivasi pelayanan kami. Kami ada kerinduan bersama supaya kami dapat maju dan berkembang ke depan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, setiap gereja-Mu, dimanapun berada Tuhan, biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala dalam panggilan kami, untuk kami boleh menjalankan tugas panggilan kami ini. Kami doakan Tuhan untuk Pak Bishop, pimpinan kami Tuhan juga berkati, melalui hamba-Mu, biarlah gereja juga semakin maju, dan jemaat-Mu boleh juga bertumbuh ke depan. Demikian juga kami berdoa untuk BPLPJ yang sudah memfasilitasi acara kami ini. Biarlah Tuhan juga berkati para BPLPJ, Pak Richard Daulay sebagai ketua yang terus boleh mendorong dan mengingatkan daripada kemetodisan kami ini supaya lebih maju lagi Tuhan. Kami doakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Tuhan juga berkati kami, segala kesibukan kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan juga berkati dan sertai kami. Secara khusus Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami mohon kiranya Tuhan tetap melindungi, menyertai kami, menjauhkan kami daripada wabah virus COVID-19 ini. Sehingga kami semua terhindar dan sehat dapat melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih untuk antusias Bapak Ibu mengikuti acara ini. Dan selamat siang, selamat menikmati makanannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sadikin. Terima kasih Pak Sony, Pak Depot. Terima kasih Pak Bishop. Pak Bishop, Pak Soleh, Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih semua. Sangat diberkati. Terima kasih ya, Pendeta. Terima kasih.